9 dari kelas ilmu hukum J. Di sini saya akan memerankan sebagai mediator dalam video mediasi pengadilan. Saya akan ditemani oleh 4 rekan saya. Yang pertama, Nindi Widiana Putri sebagai penggugat. Yang kedua, Nadia Caturwardani sebagai tergugat. Yang ketiga, Farul Hegi Septian sebagai kuasa hukum penggugat. Dan yang terakhir, Salasari Nur Sri Mulyani sebagai kuasa hukum tergugat. Sebelum memulai video, saya akan menjelaskan tentang duduk perkara sengketa mediasi kali ini. Perkara ini diawali oleh kesepakatan perjanjian usaha antara pihak tergugat dan pihak penggugat, di mana pihak tersebut melibatkan Ibu Nindi selaku penggugat dan Ibu Nadia selaku tergugat. Di sini Ibu Nindi adalah seorang penjual sepatu grosir yang menyalurkan produknya kepada Ibu Nadia. Dan dalam perjanjian kerjasama tersebut, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menyetujui bahwa Ibu Nindi menyalurkan barang sepatu grosir tersebut kepada Ibu Nadia. Namun, Ibu Nindi tidak memproduksinya sendiri, melainkan mengambil produk sepatu tersebut ke temannya yang bernama Ibu Siska. Sebelumnya, Ibu Nadia tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan terhadap Ibu Nindi. Akan tetapi, sejak 3 bulan lalu, Ibu Nadia tidak melakukan kewajiban pembayaran. Walaupun pembayaran tersebut telah jatuh tempo dan pihak Ibu Nindi telah berkali-kali menghubungi pihak Ibu Nadia, tetapi tidak ada respon apapun dari Ibu Nadia selaku tergugat. Hal ini menyebabkan sengketa wan prestasi dan menyebabkan pihak Ibu Nindi mengalami kerugian sebesar 200 juta rupiah. Namun sebelum masuk ke ranah pengadilan, maka para pihak mengupayakan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya kita akan memulai proses mediasi pada hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi Ibu. Sebelum kita mulai sesi mediasi pagi hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurlain Masula. Bapak dan Ibu dapat memanggil saya Laili. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Ibu Nindi, silahkan. Saya Nindi Widiana Putri, saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Saya Farul Hegi Septian selaku kuasa hukum dari Ibu Nindi. Saya Nadia Caturwardani, saya sebagai tergugat dalam kasus ini. Saya Salasari Nur Sri Mulyani selaku kuasa hukum dari Ibu Nadia. Baik, perlu saya jelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa dalam pasal 4 bahwa semua sengketa perdata yang masuk pada pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi dengan dibantu oleh mediator. Dan pada persidangan pertama ini, Bapak dan Ibu telah sepakat memilih saya sebagai mediator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mediasi. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdiskusi, berdialog untuk menentukan titik temu permasalahan. Dan fungsi saya di sini sebagai pihak yang membantu memfasilitasi negosiasi percakapan antara kedua belah pihak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan tata tertib dalam mediasi. Yang pertama, saya akan beri kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak bicara, maka saya akan persilahkan pihak lain untuk mendengarkan, tidak menyela ataupun menyerang satu sama lain. Yang kedua, setelah itu saya akan mencoba mencari kesepahaman awal antara kedua belah pihak. Yang ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, kita akan masuk dalam proses negosiasi. Yang kelima,
maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Yang keenam, selama proses mediasi berlangsung, kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau yang biasa disebut kampus, di mana pada saat salah satu pihak berbicara, maka saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar, dan informasi yang saya dapatkan akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dari para pihak dan saya akan bersikap netral, di mana saya tidak akan memihak salah satu pihak. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tata tertib tersebut? Baiklah, selanjutnya kita mulai sesi mediasi pagi hari ini. Bagaimana kalau kita beri kesempatan kepada Ibu Nindi untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu? Apakah Ibu Nadia setuju? Silakan Bu, tapi saya nanti ada juga gilirannya kan? Iya Bu, setelah kita mendengar keterangan dari pihak Ibu Nindi, maka saya akan beri kesempatan kepada pihak Anda untuk berbicara. Silakan Ibu Nindi. Jadi begini Bu, saya adalah seorang penjual sepatu brosur dan Biar saya saja yang menjelaskan itu. Begini Bu, saya di sini selaku kuasa hukum dari Ibu Nindi. Klien saya ini adalah seorang pengusaha penjual sepatu grosir. Dan klien saya telah menyalurkan sepatu aset kepada Ibu Nadia. Memang selama ini pihak Ibu Nadia tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan dari klien kami, betul ya? Akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu, pihak Ibu Nadia tidak melakukan kewajiban membayar tagihan dari kalian. Walaupun tagihan tersebut telah jatuh tempo, klien kami sudah menghubungi pihak Ibu Nadia berkali-kali, betul Ibu Nadia? Tetap saja tidak ada respon yang memuaskan. Untuk itu klien kami memutuskan untuk menunda Ibu Nadia, tindakan kami cukup tepat sekali. Baiklah, jadi klien Bapak merasa kecewa atas kejadian ini? Ya, benar. Dan klien Bapak menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Kemudian klien Bapak juga menginginkan agar komunikasi antara klien Bapak dengan pihak Ibu Nadia diperbaiki. Benar demikian? Ya, benar. Baik, apakah penjelasan Bapak sudah cukup atau ada tambahan yang Ibu Nindi? saya hanya mau menambahkan sedikit Bu. Sepatu aset adalah sepatu yang sangat spesial karena sepatu tersebut dibuat sesuai dengan ukuran kaki pelanggan, sehingga sepatu tersebut sangat populer di segala lapisan. Oh begitu. Baiklah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fahrul dan Ibu Nindi, jadi sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu menganggap Ibu Nadia adalah sebagai pelanggan pertama. Benar demikian? Benar Bu. Jadi, apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi seperti yang klien kami sebutkan dalam surat tuntutan kami, bahwa kami menuntut Ibu Nadia untuk segera membayar tagihan dari klien sebesar 200 juta. Ya. Baiklah, setelah kita mendengar keterangan dari pihak Ibu Nindi, selanjutnya saya beri kesempatan kepada pihak Ibu Nadia untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Silakan Ibu Nadia. Baik. Selama ini pihak kami menyadari adanya keterlambatan pembayaran KPNJ. Namun selama beberapa tahun ini pun pihak kami tidak pernah menunggak pembayaran dan Ibu Nindi seharusnya berterima kasih kepada klien kami karena status tersebut sudah diiklankan di TV. Saya sangat kaget karena kenapa Ibu Nindi tiba-tiba menunggak klien kami, dan dengan itu klien saya berminat menggugat balik. Karena dengan adanya gugatan ini, nama baik klien saya sangat tercemar. Jadi Ibu merasa klien Ibu ini kurang dihargai dan penting bagi Ibu untuk menjaga nama baik klien Ibu. Kemudian Ibu juga mengharapkan agar komunikasi yang baik dengan pihak Ibu ini dapat diperbaiki. Sekaligus mengharapkan agar kedua belah pihak dapat menjalin hubungan baik kembali. Benar demikian Ibu? Benar Bu. Apakah ada tambahan dari Ibu Nadia? Tidak ada Bu. Yang jelas di sini saya sangat
maupun Ibu Nadia, sebelumnya saya melihat bahwa antara Ibu Nindi dan Ibu Nadia ada kesepahaman awal, yaitu yang pertama, antara Ibu Nindi dan Ibu Nadia sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi kembali terjamin. Kedua, antara Ibu Nindi dan Ibu Nadia menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan juga dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benar demikian Ibu? Benar Bu, ya benar Bu. Baiklah, selanjutnya seperti yang telah Bapak dan Ibu ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak Ibu Nindi menganggap pihak Ibu Nadia adalah sebagai pelanggan pertama. Begitu juga sebaliknya, Ibu Nadia menganggap kerjasama dengan Ibu Nindi adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usaha itu. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana mengenai kemungkinan kelanjutan bisnis dengan Ibu Nadia di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa hubungan bisnis saya dengan Ibu Nadia itu sangat terjalin dengan baik. Tapi saya sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut, Bu. Baik, jadi Ibu menginginkan masalah pembayaran cepat diselesaikan. Namun, saya ingin bertanya, bila masalah terselesaikan, apakah Ibu dapat mempertimbangkan kelanjutan hubungan bisnis dengan Ibu Nadia di kemudian hari? Ya Bu, saya bisa pertimbangkan hal itu. Oke, mengenai penjelasan dari Ibu Nindi, apakah Ibu Nadia ada tanggapan? Ya Bu, sebenarnya tidak merusak hubungan kerja dengan Ibu Nindi, tapi Ibu Nindi sendirilah yang tidak mensukai sepatu kepada saya. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa bila masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama menginginkan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa depan. Apakah benar demikian? Benar Bu, ya benar Bu. Baiklah, jika demikian, saya melihat adanya etikat baik dan kedua belah pihak sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk merumuskan definisi permasalahan terlebih dahulu. Baik, dari rumusan definisi awal yang dapat saya ambil, saya merumuskan yang pertama, bagaimana kelanjutan hubungan bisnis antara kedua belah pihak di kemudian hari. Yang kedua, bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Dari ketiga permasalahan tersebut, poin mana yang ingin Bapak dan Ibu bahas terlebih dahulu? Bagaimana pihak Ibu Nindi? Ya jelas, klien kami inginkan agar dibayar secepatnya ya Bu ya. Jadi tidak perlu membahas kelanjutan bisnis dulu, sebelumnya utangnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Baik, Bapak Fadul. Selanjutnya, Ibu Nadia, bagaimana menurut Ibu? Terus terang saja Bu, mengenai masalah pembayaran itu bisa berbeda jika ada kelanjutan hubungan bisnis. Bagaimana pihak Ibu Nindi? Apakah ada pertimbangan lain? Iya Bu, saya setuju kalau kita bahas masalah kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Baiklah, Bapak dan Ibu, untuk membahas kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu, bagaimana kalau agenda kedua membahas mengenai nama baik dan selanjutnya baru mengenai pembayaran? Apakah Bapak dan Ibu setuju? Ya, saya setuju Bu, saya juga setuju. Baik. Setelah kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak di kemudian hari, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Jadi, pada saat mengeluarkan usulan pemecahan, jangan ragu kalau itu masih kurang matang. Dan sewaktu salah satu pihak mengumumkan pendapatnya, maka saya mohon agar pihak yang lain mendengarkannya sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring dengan munculnya ide, usulan yang banyak, maka kita akan dapat melakukan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, saya beri kesempatan kira-kira siapa yang lebih dahulu untuk mau mengemukakan usulannya.
Jika ada kepastian pembayaran, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis. Pasti akan saya bayar. Selama ini saya melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Adanya keterlambatan ini bukan dari kemauan saya, Bu, tetapi ada hal dan satu yang mungkin tidak bisa saya bicarakan di sini. Mohon Ibu mengerti sedikit dong. Apakah Ibu Nadia memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Nindi jika hubungan bisnis ini dilanjutkan? Ya, mungkin saya bisa memberikan jaminan kepada Ibu. Jadi, Ibu Nadia sanggup memberikan jaminan kepada Ibu Nindi. Jaminan berupa apa? Yang jelas dong, Bu. Saya rasa apabila hubungan dapat dilanjutkan, maka klien saya akan memikirkan bagaimana caranya pembayaran terhadap apakah dengan jaminan atau yang lain. Namun saya sendiri tidak bisa memutuskannya sekarang. Oleh karena itu, saya yakin kalau suplai barang dapat ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya pun dapat memenuhi order dari pelanggannya, sehingga klien saya pun juga dapat memenuhi pembayaran terhadap ini. Bagaimana kalau kita buat perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus saya bayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan, kemudian juga jaminan. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjamin, Bu. Ya, saya setuju sekali. Kalau kita bahas terlebih dahulu mengenai apa-apa saja yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut. Bukan begitu, Pak Fakul? Baiklah, sebelumnya kalau saya boleh menyimpulkan, baik Ibu Nindi dan Ibu Nadia sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun, Bapak dan Ibu masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara yang terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak dan juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai hukum. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara pihak Ibu Nindi dan Ibu Nadia kita tunda dahulu. Dan selanjutnya, bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk masalah kedua, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Apakah Ibu Nadia memiliki usulan mengenai masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Ibu Nindi itu tidak mengambil tindakan lembaga semacam itu. Karena saya yakin kalau masalah ini masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, saya yakin saya pasti akan membayar utang saya. Dan saya berjanji, saya tidak akan menjelek-jelekkan Ibu Nindi di depan umum. Baik, saya lihat Ibu Nadia cukup beritikat baik untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Nindi? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini sampai terjadi. Tapi saya sangat emosi karena Ibu Nadia menanggapi tagihan tersebut karena hubungan saya terjalin dengan baik. Maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara keluarga. Dan saya berjanji masalah ini tidak akan sampai keluar kabut. Baik, dari penjelasan Ibu, saya melihat bahwa Ibu Nindi dan Ibu Nadia sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Bapak dan Ibu, selanjutnya bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Apakah Ibu Nadia dan Ibu Salasari ada usulan mengenai hal ini? Ya, begini Bu. Mengenai pembayaran, klien saya pasti akan membayar. Tapi saat ini klien saya belum bisa memenuhi pembayaran itu karena dikarenakan ada masalah di perusahaannya. Jadi mohon kepada Ibu Nindi harap sabar sedikit karena klien saya minta waktu sekitar 6 bulan. Bisa 6 bulan? Ibu mau mempermainkan saya ya? Mana mungkin saya menunggu selama 6 bulan? Pokoknya saya minta dibayar sekarang. Masa Ibu nggak percaya saya sih? Ibu nggak mau mengerti sih? Bu, kenapa Ibu bisa bayar iklan dengan mahal, tetapi Ibu tidak mau membayar saya? Kan aneh. Kalau begitu, kita lanjutkan saja ke proses pengadilan. Sebenarnya Anda itu berterima kasih pada saya. Saya yang telah berhasil mengiklankan iklan
Walaupun klien saya adalah pengusaha sepatu yang masih terbilang sangat kecil, tapi beliau usaha sepatunya sudah sangat terkenal karena sudah dimasukkan di berbagai iklan di media TV. Makanya, beliau harus jaga image benar-benar, jangan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya dan klien saya juga mohon sama ibu, jangan sampai ibu membicarakan masalah ini kepada siapapun. Baik Ibu, saya jamin informasi tidak akan keluar. Kendala yang dihadapi oleh klien saya saat ini adalah cash flow di perusahaan beliau. Jadi biaya untuk TV komersial itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya mengalami sedikit kekurangan. Namun, sebenarnya pada saat klien saya menerima suplai dari pihak ini, klien saya pun telah menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, saya yakin jika pihak dari Ibu Windy bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya dapat meningkatkan skala penjualan sepatu aset, sehingga klien saya dapat memenuhi pembayaran dan hutang
dahulu dan selanjutnya dicicil selama 2 bulan. Baiklah, jadi dapat menerima pembayaran secara dicicil. Ya, benar Bu. Baiklah, apakah Ibu telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa Ibu terima? Mungkin mekanisme pembayaran seperti ini Bu. Pembayaran pertama dimulai di bulan depan dengan jumlah pembayaran sejumlah 100 juta rupiah. Lalu sisanya dibayarkan secara menyicil dengan jangka waktu 2 bulan, masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Ibu menyampaikan sendiri kepada pihak Ibu Nadia mengenai mekanisme pembayaran kita? Bagaimana Ibu? Baik Bu. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan Ibu Nadia maupun Ibu Nindi, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk masing-masing pihak mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari pihak Ibu Nindi? Apakah Ibu Nadia setuju? Silakan Bu. Ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai utang dari Ibu Nadia sejumlah 200 juta rupiah, dan jika Ibu Nadia berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang akan dibayarkan akan semakin besar, dan saya tidak ingin kejadian seperti ini akan terulang kembali. Ya, apakah masih ada penjelasan lain Ibu? Cukup Ibu Mediator. Kalau begitu, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Nadia untuk mengungkapkan usulan penyelesaian masalah ini. Baiklah Bu, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa toko juragan milik saya itu memasang iklan secara besar-besaran di berbagai stasiun televisi. Namun, biaya marketing untuk iklan itu sangatlah besar, sehingga menyebabkan penyebab utama saya tidak bisa membayar utang saya kepada Ibu Nindi. Namun, berkat iklan tersebut, maka toko sepatu saya terkenal dan sepatu aset pun juga ikut terkenal bahkan sampai sekarang ini dan digemari di berbagai lapisan. Dan saya yakin kalau bisnis saya tetap dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya akan membaik dan dipastikan saya bisa membayar hutang saya kepada Ibu Nindi. Jadi Ibu Nadia merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Ibu akan segera membaik. Dan saya ingin bertanyakan, bagaimana Ibu bisa melunasi hutang bank sebesar 200 juta itu kepada saya Bu? Karena yang saya butuhkan sekarang ini Bu, Ibu membayar uang sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu. Bagaimana Ibu Nadia? Apakah Ibu ada usulan untuk menanggapi pertanyaan Ibu Nindi? Ya, seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi Bu, bahwa kondisi saya sedang mengalami kesulitan cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya. Namun, jika Ibu Nindi setuju kalau saya membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga dan bulan keempat yang masing-masing sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ketujuh hutang saya ke Ibu Nindi sudah lunas Bu. Tampaknya Ibu Nadia telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana Ibu Nindi dan Bapak Harun? Apakah memiliki tanggapan atas pernyataan Ibu Nadia? Wah, klien kami ini sebenarnya masih tergolong pengusaha kecil ya. Bagi uang 900 juta itu merupakan jumlah yang cukup besar. Sebenarnya klien kami tidak keberatan dengan mekanisme cicilan, namun klien kami keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Jadi bagaimana kalau cicilan dibayar bulan pertama sebesar 100 juta dan cicilan kedua dan ketiga masing-masing sebesar 60 juta. Klien kami juga menginginkan adanya jaminan pembayaran yaitu berupa jaminan pribadi. Benar begitu Ibu? Ya, benar Bu, itu yang saya harapkan. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan ini sudah semakin dekat dengan titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di dunia
wabarakatuh.